Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang status dari huruf alif yang terletak pada lafadz mi'atun yang bermakna 100. Kenapa pada lafadz mi'atun di sini setelah huruf mim masih diberi alif? Padahal sebelum alif ini berharkat kasroh, tidak berharkat fathah. Biasanya alif itu terletak setelahnya harkat fathah. Manakala terdapat alif yang terletak setelahnya harkat kasroh, maka alif ini perlu dipertanyakan. Kenapa harus alif? Kenapa tidak berupa huruf ya yang cocok dan sesuai dengan harkat kasroh? Di dalam kitab Tashilul Fawaid dan juga di dalam kitab Mughnil Labib dinyatakan bahwa alif yang ada pada lafadz mi'atun ini adalah merupakan alif zaidah, yaitu alif tambahan saja, dan bukan merupakan bagian pokok dari kalimat mi'atun ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf hijaiyah yang terdapat di dalam suatu kalimat ada kalanya merupakan bagian pokok dari kalimat tersebut, ada kalanya bukan merupakan bagian pokok. Sama dengan ketika kita mengatakan boroba. Boroba di sini terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu huruf dhad, huruf ro, dan huruf ba, di mana masing-masing huruf dha, ro, dan ba ini semuanya adalah merupakan huruf pokok, huruf-huruf yang merupakan bagian dari kalimat tersebut. Beda halnya dengan lafadz yadribu. Yadribu, keberadaan dari ya yang ada di awal kalimat ini bukan merupakan huruf pokok, bukan merupakan huruf yang menjadi bagian pokok dari suatu kalimat. Hanyalah sebagai huruf tambahan saja yang ditambahkan karena sebab. Di mana pada lafadz yadribu ini adalah merupakan bentuk dari fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' ciri utamanya adalah selalu diawalin dengan huruf mudhara'ah. Bisa berupa huruf ya, bisa berupa huruf ta, bisa berupa huruf nun, dan ada kalanya pula berupa huruf hamzah. Semuanya itu adalah huruf zaidah. Begitu juga dengan alif yang ada pada lafadz mi'atun ini. Itu adalah huruf zaidah, huruf tambahan saja. Kenapa alif itu ditambahkan pada lafadz mi'atun padahal di sini tidak cocok dengan harkat kasroh yang terletak sebelumnya? Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa penambahan huruf alif di sini dimaksudkan adalah untuk daf'ul lubusi, yaitu dalam rangka untuk mencegah kerancuan, mencegah adanya kesamaan bentuk dengan bentuk kalimat yang lain. Dalam penulisan Arab kuno, ketika huruf Arab itu dibuat, pada saat itu tidak ada titik. Jadi pada huruf ini tidak ada titik. Begitu juga pada lafadz yadribu, tidak ada titik dua, tidak ada titik yang ada pada huruf dot, dan juga tidak ada titik pada huruf ba. Selanjutnya juga tidak terdapat harkat, dan juga hamzah yang ada pada suatu kalimat ini bentuknya masih belum jelas. Tidak ada bentuk hamzah yang semacam ini. Antara hamzah dengan alif itu seolah-olah sama bentuknya semacam ini. Apakah ini alif ataupun hamzah? Pada waktu penulisan di zaman Arab kuno itu masih sama. Selanjutnya, penulisan huruf ya ini juga masih belum stabil, karena pada saat itu masih belum ada harkat dan titik. Yang dimaksud dengan belum stabil di sini, bentuknya masih mirip dengan huruf-huruf yang lain. Sama halnya ketika kita menulis yadribu tanpa adanya titik, maka ini bisa jadi kita katakan sebagai huruf ta, bisa kita katakan sebagai huruf nun, dan boleh pula kita katakan sebagai huruf ya. Jadi masih belum stabil penulisannya. Oleh karena itu, pada saat itu, pada zaman Arab kuno,
Manakala kita menulis lafadz mi'atun itu tanpa adanya huruf alif, maka penulisannya akan menjadi semacam ini. Dan hal ini akan mirip bentuknya dengan bentuk yang lain. Lafadz semacam ini karena memang penulisan daripada huruf hamzah ini tidak ada bentuknya pada saat itu, bisa jadi ini adalah minhu, di mana huruf yang ada di tengah ini adalah berupa huruf nun, minhu. Dan selanjutnya bisa jadi itu adalah huruf ya, miyahun, yang bermakna air. Atau bisa jadi itu adalah berupa huruf ta, mataha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan alif yang terletak setelahnya huruf mim ini, agar supaya dapat diketahui secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penulisan semacam ini adalah lafadz yang bacaannya adalah mi'atun, bukan lafadz yang lainnya. Tidak mungkin lafadz semacam ini akan dibaca minhu, atau dibaca miyahun, ataupun dibaca mataha. Pasti pada zaman itu penulisan semacam ini akan dibaca mi'atun, yang bermakna 100. Jadi penambahan alif yang terletak setelahnya huruf alif itu agar lebih jelas dan tidak tertukar dengan bentuk kalimat yang lainnya. Perlu diketahui bahwa penambahan alif yang terletak setelahnya huruf mim itu sifatnya bukanlah sebuah kiasi, bukan merupakan aturan umum, melainkan ini adalah simai, yaitu berdasarkan riwayat dari penulisan Arab kuno. Artinya, tidak semua bilangan itu diperlakukan sama. Hanya lafadz tertentu saja yang ditulis secara khusus karena ada alasan sejarah. Selanjutnya, apakah alif yang terdapat pada lafadz mi'atun ini akan dibaca? Dalam hal ini terdapat dua macam alif zaidah, yaitu alif zaidah tuntoku dan alif zaidah la tuntok. Yaitu alif zaidah yang dibaca, ada pula alif zaidah yang tidak dibaca. Kita ambil contoh alif zaidah yang dibaca, seperti yang terdapat pada lafadz katibun. Lafadz katibun di sini terdapat alif, di mana keberadaan daripada alif ini dibaca dan dia berfungsi memanjangkan bunyi harkat yang terletak sebelumnya. Harkat sebelumnya itu adalah berupa harkat fathah, maka bunyi harkat fathah itu dibaca panjang berkat adanya alif, sehingga di sini akan dibaca katibun, bukan katibun. Begitu juga yang terdapat pada lafadz jahada. Jahada beda dengan jahada, maknanya berbeda. Dengan demikian, sekalipun keberadaan dari alif yang ada pada lafadz jahada ini adalah merupakan huruf zaidah, namun di sini memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai huruf mat yang memanjangkan harkat fathah yang terletak sebelumnya. Jahada. Begitu juga yang terdapat pada lafadz rojulani. Alif yang ada di sini pun merupakan alif zaidah, ditambahkan sebagai tanda i'rab, di mana lafadz rojulani ini adalah merupakan isim tasniyah yang ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan menggunakan alif. Jadi keberadaan alif ini berfungsi sekalipun alifnya ini adalah merupakan alif zaidah, alif tambahan saja. Asalnya adalah rojulun tanpa adanya alif. Keberadaan alif ini pun tuntoku, dibaca, yaitu sebagai huruf mat memanjangkan harkat fathah yang terletak sebelumnya, rojulani. Ini contoh daripada alif zaidah tuntok, alif zaidah yang dibaca. Selanjutnya contoh alif zaidah yang la tuntok, yang tidak dibaca, seperti yang terdapat pada lafadz zaidan. Ro'aitu Zaidan, ro'aitu melihat siapa saya, Zaidan kepada Zaid. Pada lafadz Zaid di sini terdapat alif. Alifnya ini adalah alif zaidah dan alif ini tidak dibaca, tidak berfungsi untuk memanjangkan harkat fathah yang terletak sebelumnya.
Sekalipun keberadaan alif ini memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai huruf imad. Namun di sini tidak dibaca, tetap dia itu akan dibaca Zaidan, bukan Zaida. Ro'aitu Zaidan. Jadi alifnya di sini tidak dibaca, seolah-olah pada lafadz Zaid ini tanpa adanya alif. Contoh yang lain seperti lafadz qalu. Qalu di sini terdapat alif. Alifnya ini bukan alif mat sebagaimana pada lafaz jahada atau rajulani. Keberadaannya memiliki fungsi sebagai fariqah, sebagai pembeda dengan huruf yang terletak setelahnya. Namun di dalam kalimat ini alif ini tidak dibaca. Yang dibaca hanyalah huruf waw. Qalu, seolah-olah keberadaan alif ini tidak ada. Jadi tanpa adanya alif ataupun dengan adanya alif, ini bacaannya tetap sama. Qalu Zaidan. Beda halnya dengan lafaz jahada. Alif ini dibaca. Kenapa? Karena tanpa adanya alif, bacaannya bukan jahada, melainkan jahada. Begitu juga dengan lafaz rojulani. Alif ini dibaca. Buktinya tanpa adanya alif, maka bacaannya bukan rojulani, melainkan rojulani. Harkat fathah yang ada pada huruf lam ini tidaklah dibaca panjang. Jadi huruf alif zaidah itu ada yang tuntok dan ada pula yang la tuntok. Ada yang dibaca dan ada pula yang tidak dibaca. Lalu bagaimana status alif yang ada pada lafadz mi'ah ini? Lafadz mi'ah ini masuk dalam kategori yang kedua, yaitu alif zaidah yang la tuntok, yang tidak dibaca. Statusnya hanya sekedar huruf tambahan saja, tapi dia tidak memanjangkan bacaan harkat yang terletak sebelumnya. Jikalau demikian, bolehkah alif yang ada pada lafadz mi'ah ini tidak ditulis, sehingga nantinya akan menjadi semacam ini? Bolehkah penulisan semacam ini? Sebagaimana tadi yang telah dibahas, bahwa pada zaman Arab kuno keberadaan daripada alif itu adalah sebagai pembeda dengan bentuk kalimat yang lainnya. Sehingga manakala pertanyaan ini diajukan pada zaman Arab kuno, maka jawabannya tentu tidak boleh. Karena keberadaan alif ini sangatlah dibutuhkan dan sangatlah berguna sebagai pembeda dari kalimat yang lain. Jadi harus ada dan tidak boleh dibuang. Namun untuk pada zaman Arab modern seperti sekarang ini, di mana sudah ada tanda baca, sudah ada titik, dan kita dapat membedakan antara bentuk dan bacaan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, maka di sini diperbolehkan membuang alif yang ada pada lafadz mi'atun selain yang ada pada mushaf Al-Quran, di mana penulisan yang ada pada mushaf Al-Quran itu sudah paten dan tidak boleh dirubah. Namun manakala selain mushaf Al-Quran, maka boleh-boleh saja kita membuang huruf alif yang ada pada lafadz mi'ah sehingga penulisannya semacam ini. Karena kita sudah bisa membedakan antara lafadz mi'atun dengan lafadz minhu, di mana pada lafadz minhu huruf yang ada di tengah ini sudah terdapat titik satu yang ada di atas, bukan berupa hamzah sebagaimana pada lafadz mi'atun, sehingga kita bisa membedakan antara mi'atun dengan minhu. Bahkan secara kaidah imla untuk zaman sekarang ini, penulisan lafadz mi'atun ini dianggap sebagai penulisan yang syadz, yaitu penulisan yang dianggap menyalahi terhadap kaidah imla. Sehingga secara kaidah penulisan yang benar itu adalah semacam ini, mi'atun tanpa adanya alif. Ini menurut kaidah imla. Namun di dalam Rasm Utsmani yang ada di dalam mushaf Al-Quran, penulisan mi'atun semacam ini wajiblah dipertahankan dan tidak boleh dirubah menjadi mi'atun tanpa adanya alif. Karena penulisan mi'atun semacam ini adalah merupakan Rasm mushaf Utsmani, di mana semua penulisan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah taufiki, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh wahyu atau riwayat dan tidak boleh diubah atau dikembangkan dengan akal. Sebagian ulama ada pula yang menyatakan bahwa penulisan Rasm Utsmani yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu bukanlah taufiki sebagaimana tadi yang disebutkan.
Namun sebagian ulama menyatakan itu adalah ijtihadi, yaitu semua bentuk penulisan di dalam mushaf Al-Quran adalah hasil ijtihad para sahabat, tetapi tetap wajib untuk diikuti dan tidak boleh dirubah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqilani di dalam kitab Al-Intisar lil Quran. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun di dalam karyanya yaitu Al-Muqaddimah. Selanjutnya juga diungkapkan oleh Abu Soma Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajiz, dan beberapa pendapat dari ulama-ulama mutakhirin dan juga sebagian ulama usul. Kenapa mereka menyatakan bahwa penulisan di dalam mushaf Al-Quran itu bukan taufiqi melainkan ijtihadi? Karena mereka berdalil bahwa tidak ada dalil yang tegas dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, perbedaan gaya penulisan sahabat antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak dalam satu format wahyu. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak di antara para sahabat itu menulis mushaf Al-Quran dengan gaya penulisan yang berbeda-beda. Inilah yang menjadi dalil bahwa berbedanya bentuk penulisan antara sahabat yang satu dengan yang lainnya itu adalah merupakan bentuk ijtihad dari para sahabat saja, bukan merupakan wahyu. Dan selanjutnya alasan yang terakhir adalah penulisan Arab pada saat itu masih belum baku. Inilah yang menjadi dalil mereka bahwa bentuk penulisan mushaf Al-Quran itu bukanlah taufiqi melainkan ijtihadi. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada satu kesepakatan pendapat, yaitu bahwa semua bentuk penulisan yang ada di dalam mushaf tersebut tidak boleh dirubah atau dikembangkan dengan akal. Harus tetap dipertahankan sebagaimana bentuk penulisan yang ada. Ini manakala bentuk lafadz mi'atun itu hanya sendirian, tidak digabung dengan kalimat yang lain. Jadi untuk saat ini selain mushaf Al-Quran, boleh-boleh saja kita menulis penulisan semacam ini mi'atun dengan menetapkan alif yang ada, atau boleh pula kita membuang alif yang ada pada lafadz mi'atun sehingga bentuknya semacam ini, mi'atun. Hal ini dilakukan oleh banyak ulama mutakhirin di dalam penulisan karya-karyanya yang dibukukan di dalam bentuk kitab. Selanjutnya, manakala lafadz mi'atun ini digabungkan dengan penulisan bilangan yang lain, maka alif yang ada pada lafadz mi'atun ini ditetapkan dan tidak boleh dibuang, karena memang sudah dianggap sebagai satu kata, seperti lafadz khamsumi'ah. Khamsumi'ah maknanya adalah 500. Di sini terdapat alif. Khamsumi'ah, khamsun digabungkan dengan mi'ah, 5 digabungkan dengan 100. Penulisan alif yang ada pada lafadz mi'ah di sini, alifnya harus ditetapkan dan tidak boleh dibuang, karena ini sudah dianggap sebagai satu kata sekalipun pada asalnya berupa dua kata. Begitu juga dengan lafadz thalathumi'ah. Thalathumi'ah, 300, alifnya ini pun ditetapkan karena memang sudah digabung dengan angka yang lain. Thalathumi'ah, arba'umi'ah, khamsumi'ah, dan seterusnya. Jadi manakala lafadz mi'ah ini sendirian, tidak digabungkan dengan angka yang lain, maka alifnya ini boleh dibuang, boleh pula ditetapkan. Namun manakala lafadz mi'ah ini digabung dengan angka yang lain, maka penulisan alifnya ini pun harus ditetapkan dan tidak boleh dibuang. Demikianlah pembahasan tentang status alif yang ada pada lafadz mi'ah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.